Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channelku. Video ini merupakan part kedua dalam perjalananku nyobain bus pendatang baru dari Surabaya menuju ke Denpasar, yaitu PO Bali Deva. Buat kalian yang belum nonton part 1, aku sarankan untuk nonton terlebih dahulu agar informasi yang didapat bisa lengkap. Linknya ada di kolom deskripsi video ini ya. Selamat menonton. Kita coba lihat bis yang ada di sini. Wisata Komodo. Rute kemana yo? So Purwokerto jam segini. Ntar aku tak cari informasi. Euro 4 Mercy 1626. Kalau nggak salah kerasanya ini yang Avante tuh teman-teman. Jadi cuma satu gitu. Nah ini Rising Star-nya Jogja Denpasar. Double decker 4 meter dari M-Trans yang dipesan khusus di karoseri Laksana untuk menurunkan tingginya dari 4,15 jadi 4 meter biar bisa masuk kapal dengan lancar. Ini M-Trans Imperium Jogja juga, Jogja Denpasar. Oh, kilo belakang ada SPS teman-teman. Lihat nih, SPS ini dia bukan double decker tapi tingginya sama. Kebetulan pas lagi mepet nih, depan belakangan pas. Tuh ya kan, tingginya sama. Kalau ini emang double decker yang dipendekin, kalau ini yang single deck tapi dinaikin jadi 4 meter. Sama-sama garapan dari karoseri Laksana Ungaran. Ini di belakangnya SPS ini ada Restu Mulia Multiclass. Dia rutenya dari Jogja. Keberangkatan kemarin sekitar jam 11 dari deketnya Giwangan. Tujuan ke arah Solo, terus Denpasar. Kewar-kewar gitu, keberangkatan dia siang jam 12 besok. Nanti langsung putar balik harusnya dia. Ini ada Volvo B11R-nya GHTS. GHTS 100 ini adalah unit tronton yang dijalankan di rute Malang Denpasar. Dia kombi. Yang belakang kelas kompartemen teman-teman. Aku udah pernah naik bis ini, kalian bisa tonton videonya di channel YouTubeku ya. Terus di belakang situ ada Surya Bali juga. Biasanya Surya Bali itu di lintas utara kayak Jepara. Dia di Blitar, di Kediri. Kita geser, banyak truk habis bongkaran kapal. Wah, ini Restu Mulia kenapa nih? Gembolan belakang udah terluka, padahal masih baru. Udah pada masuk cuy, langsung diserbu cuy. Wah asli, ini M-Trans yang kelas-kelas atas cuy. Pada ngumpul di sini semua. Ini yang Jogja, yang stadium ini yang Semarang Denpasar. Keberangkatannya dari Tugu Muda. Bisa adekku ada di sini sih tadi yang Sarwono Adi di baliknya XSHD-nya ini teman-teman. Cukup ricuh teman-teman. 1 2 3 4 5. Oh, cuma dibatasi bisnya itu cuma 5 doang teman-teman. Lainnya kendaraan pribadi kayak gini. Bis yang kita naiki masih ketahan di sini nunggu kapal selanjutnya barengan sama M-Trans yang Imperium. Tuh ada rel Kencana X-nya Marin tuh. Wah, di sini lumayan chaos teman-teman. Pada rebutan untuk masuk. Jadi kayak semacam bottleneck gitu loh, lihat tuh. Kalau kalian lihat ini mulai dari sini tuh mengarah ke sini semua. Cuman untuk bus emang nggak boleh di stop. Makanya bus pada standby di situ, misalkan ada kapal selanjutnya biar langsung bisa masuk. Ya mungkin ada terang sih harusnya kita kalau mau nyebrang udah terang semua nih teman. Itu aja matahari udah mulai menampakkan dirinya dan seperti yang kita lihat ombaknya juga lumayan gede dari tadi. Terus kita tadi lihat kapalnya lumayan goyang. Malam Seninnya Bali, jadi orang pada balik ke Bali semua. Tapi kayaknya kalau dilihat jam segini masih di sini siang deh harusnya kita masuk Bali. Mungkin jam 10 lebih sih, jam 11-12 lah mungkin.
Sana 5 bus sudah terisi. Lihat tuh kapalnya kayak gitu. Ombaknya lumayan gede cuy. Mayoritas M-Trans yang masuk situ. Ombaknya lumayan seru nih. Biasanya kalau pagi itu tenang loh teman-teman. Pengamatanku kalau aku sering naik kapal lintasan Selat Jawa Bali ya. Biasanya kalau pagi itu tenang gitu. Jam 2 itu baru puncak-puncaknya gelombang biasanya. Ini pagi jam 5 aja masih kayak gini. Ini adalah bus kloter selanjutnya yang akan diangkut. Jadi kapalnya berangkat, yang kapal lainnya masuk, bongkar, baru kita bisa berangkat. Nah kita lihat ya teman-teman. Lewat sini lumayan bahaya deh, lihat tuh. Nggak stabil banget di dermaga LCM ini. Di sebelah sana ada bus dari Jepara, ada Mention SR3 dan ada Putra Pandawa pakai R25 kombi. Kita geser ke sebelah sini, ini ada Malang Indah, salah satu bus dengan tarif termurah di rute Malang menuju ke Bali. Cuman kapan hari dikalahin sama Medali Mas, ya lebih murah. Ini mungkin 200 dipakai ATB. Busnya adekku di sini Sarponadi, Skyliner pertama di Indonesia, ex pameran 2012. Sekarang berapa? 2012 ke sekarang 14 tahun jir. Dan ada M-Trans yang unit baru, nggak tahu di dia rute mana. Kayaknya 1A kayaknya udah berangkat duluan harusnya. Itu kapalnya udah berangkat teman-teman. Jam 5.38. Berarti yang mengenai laporan dan sebagainya kayaknya udah dipercepat ya. Mungkin juga faktor libur anak sekolah sih. Ini kan hari pertama, hari kedua anak libur sekolah, jadi banyak yang ke Bali. Tapi kalau tak lihat bus pariwisatanya malah dikit loh. Yang banyak bus akapnya teman-teman. Sepertinya itu kapal yang akan sandar, KMP Sumber Berkat 3. Kapalnya lumayan gede sih. Tapi emang dermaga sini, paling ujung sini dekatnya LCM sini, emang rata-rata kapal yang masuk tuh kapal gede tuh. Kapalnya udah sandar teman-teman. Dan tadi malam tuh aku masih inget, jadi kemacetan tuh mulai dari Titin yang Banyuwangi, rumah makan Titin Banyuwangi, terus bus pada muter masuk sini lewat Lingkar, dan sama macetnya ternyata. Jadi udah masuk Titin tadi sekitar jam 1-an, mulai cari jalan menuju ke sini. Turu terus mau? Kayaknya nggak sak kapal ya dewe. Soalnya aku mau kerungu batasnya 5. Sedangkan bisku ada umburi ya. Kan harus berapa gitu? 1, 2, 3, 4, 5 lebih sih. Bisku kan burine SSHD gitu. Iya, ngecek 2 bis. Selisih 2 bis tadi kita, yang SSHD toh. Ini aku beli Indomie goreng kayak di cup gini, pop mie. Harganya 10.000 teman-teman. Langsung pada antri berebut untuk masuk tuh. Kita coba geser ke sebelah sana. Bis yang kita naiki Bali Deva yang masuk pertama di kapal Sumber Berkat. Diikuti kedua ada 27 Trans. Pakainya adekku nggak jadi satu kapal dengan aku deh. Kalau masih aturannya 5 bus dibatasin. Ih. Aman. 27 Trans Surabaya Denpasar sore. Hehehe. 27 Trans Denpasar ini sekarang kayaknya lagi naik daun teman-teman. Tambah banyak kok. Masuk 27 disusul M-Trans. M-Trans ini kalau di Bali ini kalau aku lihat kayak anu yo, Sinar Jaya ada di mana-mana. Saya nyalip bus gitu, belakangnya masih ada M-Trans lagi. Udah kayak Sinar Jaya cuy. Ini Meriung
rute Denpasar dari Jogja. Tapi kayaknya bisa lebih dari 5 bus deh, soalnya untuk kendaraan umum, kendaraan pribadi udah mulai sepi. Tadi udah berapa bus tuh? 1, 2, 3, 4, ini keempat, ini yang kelima. 6, 7 masih belakang Waman berarti. Wah, ini the rising star-nya nih, SPS Liner Bastian. Tingginya 4 meter, jadi kalau masuk kapal aman. Karena maksimal 4,2 atau 4,5 kalau kapal ini. Sangar nih, patut dicoba sampai ke Bima besok. Jogja Bima cuy, pakai tronton. Avante. Oh, bisa dibatasin 7 berarti teman-teman. Nah, fun fact kemarin tuh aku pengen nyobain ini malah daripada Bali Deva. Cuman kalau dari Blitar tak hitung-hitung malah aku capek sendiri, terus ke Jogja dulu. Mendingan next time kita akan coba Resto Mulia ini. Dengan keberangkatan dari Giwangan Jogja. Ada Royal Kencana X Marine, X Royal Marine. Kayaknya bukan wisata deh, akap deh. Ini benernya bis rute mana sih? Kemarin aku lihat di Jogja Jakarta ngelen, sekarang ke Bali. Lagi tinggi cuy. Selip. Akhirnya bisa masuk. Oke, kita langsung aja masuk karena bisnya udah pada masuk semua. Tinggal apa lagi? Truk-truk sama kendaraan pribadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bener 7. Wah, di atas masih rame tuh, banyak busnya. Alhamdulillah. Enak nih di sini. Ruangannya ber-AC cuy. Ada colokan listriknya. Tapi kayaknya bukan colokan AC yang familiar di Indonesia deh. Kayaknya ini kapal X mana gitu. Di belakang ada kantinnya. Tempatnya dingin, enak banget. AC-nya kencang banget, asli. KMP Sumber Berkat. Oh, masih ada satu bis lagi yang mau masuk teman-teman, lihat tuh. Resto Mulia, berarti 8 bis. Kita sekarang ada di top decknya kapal Sumber Berkat 3. Di sebelahku ini ada kapal Samudra Perkasa LCM yang masuk bus-bus akap nih teman-teman. Ada 3 mansion, 1, 2, 3 sama beberapa M-Trans. Semalam kayaknya nggak boleh deh LCM angkut bus, sekarang udah boleh ya. Karena tadi malam tuh nggak ada yang masuk LCM, atau karena udah mulai tenang ombaknya di sini. Nah, tadi kan ombaknya begitu nggak kondusif banget. Ini jam 6.32, kita sekarang udah berangkat dari pelabuhan Ketapang. Bisnya adikku masih di sana, tuh. Jadi kalau hitung-hitungan liga kayaknya menang aku deh. 99% karena kita selisih satu kapal. Selisih satu kapal biasanya selisihnya sekitar 1 jam.
Coba kita hitung ya, kita nanti mungkin akan nyampe. Ini sekarang kan 7.30 di 7.33 di Bali. Berarti 8.33 setengah 9. Setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1. Jam 1 lah kita nanti akan nyampe di Ubung teman-teman. Lama juga yo. Dan kalau kita lihat jam segini, kalau waktu normal ini harusnya kita udah sampai di terminal Ubung teman-teman. Harusnya loh, karena tadi yo pelabuhannya ruwet, jadi yo kayak gini. Selama pelayaran aku lebih banyak di Anjungan, ngobrol-ngobrol dengan anak buah kapal. Dan fakta menarik, ternyata kapal ini tuh kapal yang pernah aku videoin ketika pas kapal ini belum beroperasi. Kala itu masih sandar di pelabuhan Pantai Bum Banyuwangi, ketika kala itu aku naik kapal cepat dan pasar ke Banyuwangi. Kapalnya ini masih baru dari pabrik Guangzhou Cina dan mulai beroperasi setahunan ke belakang ini. Aku juga sempat menanyakan perihal kemacetan di sini. Infonya sih emang ada lonjakan arus kendaraan masuk ke Bali. Ditambah lagi aturan kapal LCM dilarang untuk mengangkut kendaraan penumpang dan hanya boleh logistik saja, menambah daftar panjang antrian kendaraan. Tapi beberapa kapal LCM juga masih diperbolehkan dengan catatan dirubah interiornya menyerupai KMP. Juga ditambah lagi masalah pengurusan surat izin berlayar yang sekarang harus online, makanya menambah waktu lama bongkar muat kapal. Karena sistem online SIB ini baru bisa diajukan setelah muatan terakhir masuk. Jadi waktunya bertambah cukup lama. Tapi infonya kebijakan ini tuh diprotes dan dibalikin ke sistem manual awal. Selamat pagi Pak Jalur. Jadwal op. Antri. 20 berita kiri MB 30 MB. Bisa digerak-gerak nih. Oh, enak ya. Enggak semua kapal ada. Oh, enggak semua kapal ada. Bawahnya dari Cina nih. Cinanya. 15 berita masih saja jembatan antara Bandar 1 dan 16 titik. Persiapan menempel Bandar 2. 10 meter mendekat MB. Tempel. Oh iya, tempel. Ini tompel. Oke, 16 titik. Oh iya. Enak ya. Iya. Ini penumpang. 10 berita kiri malah jajah Bandar 1. Urung tempel lagi. 2 meter MB. Kita udah sadar teman-teman. Kayaknya penumpangnya yang belum bisku di depan sendiri. Wah, harus cepet-cepet nih. Oh ini. Bismillah. Tangga turun sebelah sana. Oh, sebelah sana ya? Tadi aku sempat ngobrol-ngobrol karena emang kemacetan ini diakibatkan emang antrian masuk ke Bali itu banyak banget. Terus yang kedua, yang mengenai sistem surat izin berlayar yang kemarin online kemudian ternyata udah diprotes, jadi sekarang balik ke manual lagi. Kita udah sampai bis lagi, penumpang terakhir yang naik aku. Dan kita lihat, loh udah dirapiin kembali teman-teman. Mantap. Satu hal yang cukup unik bis ini kan bisa turun di Ungasan. Jadi Ungasan itu merupakan wilayah paling selatan di Bali. Kalau dilihat dari jamnya 8.20, jam setengah 1 lah kita akan nyampe di Ubung. Belum di Ungasan, tambah 1,5 jam sampai 2 jam. Wah, langsung tektok dia berarti teman-teman.
Penyeberangannya sepi banget teman-teman. Padahal katanya kemarin malam itu antri ini panjang banget. Aku lihat story nih temanku yang bawa M Trans double decker, Mas Nanang, di storynya tuh dia lagi di sini antri, bener-bener rame. Kemarin malam sih, dia udah sepi jam segini. Kalau naik bus ke arah Denpasar, patokanku tuh kalau kita turun dari kapal, matahari udah kelihatan walaupun sedikit. Wah, pasti ke arah Denpasarnya akan lebih lama. Minimalnya sih kurang lebih sekitar 4 jam perjalanan ya, itu pun masih sampai di Terminal Ubung. Tapi kalau masih gelap atau belum ketemu matahari pas turun di kapal, nah itu bisa cepet, sekitar kurang lebih 3 jam perjalanan lah. Seperti yang kita tahu, dari Gilimanuk ke Terminal Ubung itu masih berjarak sekitar 120-an kilometer. Ditambah lagi jalurnya yang sempit dan berliku. Apalagi bus ini tuh finishnya di daerah Ungasan, kurang lebih tambah 30-an kilometer lagi dari Terminal Ubung. Jalur Gilimanuk menuju ke Denpasar ini emang cukup rawan sih, apalagi kalau ada insiden sedikit aja, wah macetnya bisa parah berkilo-kilometer. Emang sebenarnya sih jalur ini udah pantas sih dibangun jalan tol. Dulu pernah ada wacana pembangunan jalan tol di sini, cuman kok kayaknya saat ini kayak menguap gitu aja. Damri kenapa Gi? Udah lama kayaknya. Ambulu Denpasar. Ya semoga cepat selesai lah. Kasihan kalau aku lihat ada kru perpal di pinggir jalan gitu. Nah, kalau sebelah kiri ini jalur menuju ke arah Singaraja teman-teman. Kita lurus menuju ke arah Denpasar. Taman Nasional Bali Barat. Ini sekitar jam 12 kita barusan isi solar di dekatnya apa ya Gio, masih di daerah Tabanan teman-teman. Sebelah situ udah gerbang masuk di Badung kayaknya. Tadi tuh kita kena macet, terus jalanan juga rapet, jadi masuk sini telat. Surabaya 30 dari mana? Surabaya. Kalau bukan nyata pakai mau karena penumpang nyata gitu.
Kebetulan di terminal Mengwi ini pas gak ada penumpang turun. Bus di sini cuman ngambil nasi kotak aja. Jadi bus ini tuh dalam perjalanannya ada 2 kali servis makan. Yang pertama di rumah makan Bali 2 Situbondo, dan yang kedua berupa nasi box yang naik dari terminal Mengwi ini. Kita masih dapat makanan teman-teman. Tadi makanan ini naiknya dari Mengwi. Mantap ya. Oh, nggak tahu ini emang dikasih atau emang kompensasi keterlambatan nih ini. Bentar tak tanya. Sampai nggak jauh kok ruangannya nggak bantu sampai nggak mesti jauh. Pesan aja. Iya, Pak. Berangkatnya sing mangke diukur. Terminal Lubuk, terminal 12.31 kita masuk di terminal Ubung. Alhamdulillah. Mas matur nuwun sangat nggih. Siap. Ini bus melanjutkan perjalanan sampai ke daerah Ungasan. Mungkin 2 jam atau setengah jam dari sini. Masih jauh banget di selatannya Pulau Bali. Dan dia berangkat dari Ungasan jam 3. Wah, langsung tek-tek dia nih. Mantap. Terima kasih udah nonton video perjalananku dari Surabaya sampai ke Denpasar. Nggak tahu perjalanan berapa lama nanti aku hitung ya. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Nah, ini sekarang kita jemput adikku nih. Nah, dia nurunin paket di sini bisa, masih di Ubung. Pirang jam? 19 jam 3 menit. 19 jam 3 menit. Berarti selisih 1 jam 15, 1 jam 20 menit. Gokil abis. Gokil habis.